siraman rohani atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nasruddin Aka LC MPD. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati kita tahun ini para ahli, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pengurus masjid, guru masjid, astrofi dari Pemda, dan para peserta. Semua kita yang dirahmati Allah, kita akan selesaikan dalam waktu dan proses yang terjadi. Tadi rupanya saya juga belum tadi kesini ini kata cepat sekali sampainya karena belum tidur tadi. Begitu sampai kok gelap gitu. Ini mati dari segalanya ya. Kalau biasa kita malam ini bisa bertahan untuk sama-sama memperingati Isra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sebelum diisra dan dimi'rajkan, Nabi itu dihadapkan pada banyak masalah. Masalah istri, ditinggal istri yang sangat mencintai dan dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal oleh paman yang sangat mendukung perjuangan Nabi. Saat itu Nabi berharap dakwah ajakan Nabi diterima, maka beliau berlatih, tapi ternyata di sana tidak diterima. Beliau dilempari, dikejar-kejar, berdarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau memohon kepada Allah, Allahumma ilaika wa'rafu wa'ni wa'siyata hayyati wa hawani 'alan nas. Saat itu Bapak Ibu, di saat sulit, susah, sedih Nabi, malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan tawaran, andai Nabi iakan maka penduduk Taif itu akan ditimpa gunung Asyari. Tetapi saat itu Nabi tidak menerima apa yang ditawarkan oleh malaikat Jibril, tetapi beliau memaafkan. Di antara kumpulan-kumpulan masalah ini, Nabi kemudian diisra dan dimi'rajkan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ternyata kalau kita amati, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Hanya pegadaian yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Saya dulu belum menikah, dalam hati dengan menikah ini masalah selesai. Menikah seminggu muncul masalah baru. Kalau sebenarnya sakit datang di nyaman. Apa harapannya dengan menikah ini? Ada istri, ya ada masak, yang menyediakan makan. Ternyata malah saya waktu itu menyiapkan makan, menyiapkan buah-buahan kamu. Kemudian orang mikir juga, istri juga, ketika mama hamil, dia pikir nanti setelah melahirkan itu nyaman, selesai masalah. Tidak,
Jadi kita ini pada prinsipnya tidak akan pernah selesai dalam atau mampu menyelesaikan masalah. Kata Gus Dur, masalah itu dua. Satu, masalah yang bisa diselesaikan. Dua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ditanya Gus Dur, bagaimana masalah yang bisa diselesaikan? Gampang untuk diselesaikan. Kalau yang tidak bisa, ya bukan diselesaikan. Bapak Ibu ketahuilah bahwasanya yang membuat hidup kita sulit itu adalah diri kita sendiri. Kita harus yakin tadi bahwasanya setiap hidup kita ini adalah masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan hidup dan mati, senang dan susah, menderita dan bahagia. Apa tujuannya? Untuk menguji kita semua. Siapa di antara yang kita yang mampu menghadapi, menyikapi masalah dengan baik. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kita itu cenderung lari dari masalah. Padahal ternyata orang yang paling banyak menghadapi masalah itu adalah nabi-nabi. Tsummal amsal wal amsal, aksarun nasi balagan al-anbiya, tsummal amsal wal amsal. Jadi yang banyak menghadapi masalah itu adalah nabi-nabi. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai Allah, mereka inilah yang ternyata yang dekat dengan Allah yang banyak ujian. Jadi kalau kita banyak ujian, sebenarnya kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah Nabi dihadapkan pada masalah, apa yang terjadi? Di Isra dan di Mi'raj dapat perintah salat. Selesai itu. Jadi tujuan Isra dan Mi'raj, Nabi mendapat perintah salat setelah sebelumnya Nabi dihadapkan pada masalah. Kalau kita tentunya sama akan dihadapkan pada masalah. Lalu bagaimana kalau kita mencontoh Nabi? Maka salah satu solusi itu adalah sholat. Tapi kita kadang justru menyelesaikan masalah dengan tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal seberapa berat masalah, seberapa besar masalah yang kita hadapi, kalau Allah kuatkan hati kita, maka masalah itu. Bapak Ibu, ketika kita salat, apa yang terjadi? Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak masalah yang lebih hebat ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama bagaimana ketika kita dihadapkan pada masalah, maka yang kita lakukan pertama itu adalah sholat. Karena Nabi sendiri melakukan hal yang sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Ketika Nabi dihadapkan pada masalah, maka apa yang Nabi lakukan? Nabi melakukan sholat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah paham bahwa hidup kita ini ada masalah, adalah masalah, kemudian Allah berikan solusi itu dengan sholat, maka kita lakukan. Masalahnya Bapak Ibu, sering kita tidak percaya dengan tawaran Allah. Termasuk malam ini, apa yang bisa kita ambil? Salah satu hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah ini. Nabi selesai Isra Mi'raj itu bertemu dengan musuh-musuh Allah. Bercerita lagi, malam tadi saya Isra berjalan
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian terakhir. Benar, berani kamu cerita? Berani. Nabi Bapak Ibu berbicara dengan kekuatan iman. Andai Nabi kekuatan otak, akal, Nabi tidak akan menceritakan Islam merah. Dipastikan 100% orang tidak bakal percaya. Kita lihat bagaimana orang yang beriman. Maka dicontohkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa di Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar ini ketika iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk dunia, lawannya iman Abu Bakar. Maka lebih berat iman Abu Bakar. Ketika ditanya Islam ya, Abu Bakar langsung bilang percaya. Tidak nanya siapa yang bilang Muhammad percaya. Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain-lain gak bakal percaya. Nah, ketika itu Bapak Ibu dikumpulkanlah orang-orang, Nabi diperintah untuk beriman. Nabi, apakah Nabi mikir-mikir dulu? Enggak. Nabi menceritakan sesuatu. Apa yang terjadi? Ada teman. Salah seorang yang hadir berkata, "Siklana kaisar." Coba gimana sih pegang waktu? Atau gimana? Misalnya masjid Darul Amin itu bentuknya bagaimana? Darul Amin ya. Masjidnya Darul Amin. Ya. Darul Amin ya. Maka ketika itu Nabi tidak bisa menjawab. Bagaimana? Oh, Nabi malam ke sana. Maka saat itu Nabi dengan kekuatan iman, ketika tidak ada yang bisa membantu Nabi, ketika Nabi angkat tangan, maka siapa yang turun tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu Allah melihatkan Baitul Maqdis. Nabi menjelaskan detail bagaimana Baitul Maqdis. Apa yang mendorong Nabi? Kekuatan iman. Nabi Musa ketika dikejar Firaun, tidak ada tempat di depan laut, di belakang Firaun, tidak ada pilihan. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Allah perintahkan Nabi Musa juga berkata harus dilakukan. Maka saat itu ketika Nabi Musa angkat tangan, maka Allah turun tangan. Ketika Nabi Musa dihadapkan pada masalah dan tidak punya jalan keluar, siapa yang memberikan jalan keluar? Allah. Maka Allah perintahkan kumpulkan tongkat, maka laut terbelah. Bapak Ibu, kita sering dalam dihadapkan pada masalah yang kita tidak punya solusi terhadap masalah ini. Maka apa yang kita lakukan? Tidak ada kecuali kita berpasrah kepada Allah. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh ini Bapak Ibu seharusnya kita terapkan dalam hidup dan kehidupan. Maka jangan khawatir terhadap masalah. Bagi orang mukmin, semua yang dia lakukan itu menjadi kebaikan. Ini mungkin orang yang bisa kita amalkan, yang bisa mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena besok ini pagi jam 3 mungkin kepada jam siang ada acara di Jakarta. Sebentar besok balik di malam ini tidak terlalu lama karena Nabi itu kalau kita tengok Nabi itu jarang sekali ada. Yang kita pikirkan itu bagaimana kita bisa besok ini sholat subuh. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu hidup kita ini cuma sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu saja. Ya. Karena sholat ini penting, maka akan kita berat sekali melakukan sholat. Allah bilang buat innaka lakabiratun. Sholat itu berat. Ringan illa 'alal khashi'in, bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk ini? Alladzina
masalah iman dong. Nah, maka Nabi itu ketika sholat beda dengan kita. Memang Nabi itu beda-beda tipis. Nabi itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu ngomong dikit. Kalau kita sedikit-sedikit ngomong. Nabi itu kalau sholat lama. Kalau kita pengen sholat cepat selesai. Kenapa Nabi bisa lama-lama, berlama-lama? Karena Nabi sangat memahami sholat. Kalau kita sudah lihat, berarti kita orang-orang yang khusyuk. Saya lihat tadi temanya terkait khusyuk. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana seharusnya kita ini berpikir seperti apa yang dipikirkan Rasulullah SAW? Apa yang digalakkan Rasulullah SAW? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat sakaratul maut, halo, ada pertanyaan ya, silakan katakan jawab. Belum? Oke. Di saat sakaratul maut, maka Nabi itu berwasiat pesan. Siapa yang tahu pesan Nabi? Silakan. Yang reaksi adalah Sofi dari Mati. Maju. Siapa yang maju? Ada? Yang dari sini ada? Hah? Sini. Siapa banyak? Sini. Ketika Nabi tadi sakaratul maut meninggal dunia, apa pesan Nabi terhadap pesan Nabi saat itu? Ada nggak? Ini harus dipancing dulu. Ini dua nih. Ada apa? Kalau nggak jadi nih. Oke, kita pending dulu. Apa lagi? Perhatikan yang habisnya ada pertanyaan juga. Nabi berpesan tentang sholat. Yang tua-tua saya akan. Jadi Nabi berpesan tentang sholat. Kata Nabi, as-salat. Apa pesan Nabi lagi? Ummati. Jadi Bapak Ibu, saat kritis itu apa yang Nabi pikirkan? Sholat. Saat kritis itu apa yang Nabi ingat? Kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Nabi itu sangat mencintai kita. Makanya tidak salah kita mencintai Nabi dengan apa? Dengan sholat. Jadi sekarang Bapak Ibu, ini masalah iman ya, masalah iman. Kalau kita ini sekarang ini apa yang terjadi? Atau yang sederhana aja. Ini sekali lagi masalah iman. Ketika kita mengatakan ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, misalnya. Ketika kita mengatakan itu, ini biasa-biasa. Tapi ketika kita imani bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La min ahadin yusalli alayya illa radallahu alayya ruhi." Maka tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang terjadi saat itu? Allah mengembalikan ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi langsung yang menjawab. Jadi ada salah. Bagaimana dia menjawab? Banyak sekali orang yang bersalawat. Nah, itu masalah iman. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat salat sunnah subuh. Lalu berapa menit sebelumnya? Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini tawaran Nabi. Tapi Bapak Ibu, tawaran ini kadang kita lewatkan. Kenapa? Karena tidak terlupakan. Goib Anda
subuh acara di Bogor. Ada kita rela bangun, bisa bangun. Kenapa? Berharap dapat mobil. Yang hadir 2.000 orang, berarti kesempatan dapat mobilnya berapa? 1 berbanding 2.000. Tapi kita mau bisa bangun. Nih besok misalnya, saya punya pesawat jam 9, pada jam 3 bangun. Kenapa kita bangun? Bisa kita bangun? Takut kehilangan, takut tiket telah habis. Berapa harga tiket? 1.500, 2 juta. Bisa kita bangun. Tapi Allah janjikan dunia dan seisi-isinya itu. Kira-kira kalau kita punya dunia seisi-isinya itu, kira-kira kita kaya atau tidak? Kaya sekali. Tapi kenapa kita tidak bisa? Karena kita kurang beriman. Andai besok Nabi SAW sholat subuh di masjid, kira-kira kita hadir WA di masjid, ada Nabi aku pengen sholat di masjid. Kalau enggak Nabi, Ustaz Somad saja, Ustaz Abu Samad puas ceramah di sini, kira-kira hadir apa aja? Hadir Umar pengen sholat di masjid ini, hadir. Bagaimana kalau Rasulullah SAW dan ketahuilah semua amal kita diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Maka mulai sekarang kita belajar apa? Memaksa diri untuk sholat. Kalau bukti kita cinta kepada Nabi, maka kita berkorban untuk melakukan itu. Kenapa kita mencintai Nabi? Bapak Ibu, Nabi inilah yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Ulang lagi. Kenapa kita mencintai Nabi? Tentu semua kita ini kalau ditanya pengen masuk surga atau tidak, pasti jawabannya pengen masuk surga. Pengen mati? Pengen mau. Tapi kalau pengen masuk surga, pengen mati? Tidak mau. Karena kita masih mencintai. Bapak Ibu, nanti ini terakhir Bapak Ibu, insyaallah. Nanti pada hari kiamat semua orang takut. Ya. Takut kenapa? Tidak ada pilihan kecuali surga atau neraka. Bapak Ibu, kita jangan sampai ya. Ada 10 orang yang dijamin pasti masuk surga, digaransi pasti masuk surga. Allah akan mengatakan Umar, kita ambil contoh Umar, pasti masuk surga. Apa yang dikatakan Umar? Atau Umar andai kaki kanan ini. Umar ini siapa Bapak Ibu? Umar ini sahabat besar. Umar ini syaitan ini takut dengan Umar. Masalah Umar berkata jelasan syaitan berkata. Jika Umar lewat pintu ini, syaitan tak berani lewat pintu. Umar ini takut Bapak Ibu. Padahal sudah dijamin oleh Rasulullah pasti masuk surga. Kata Umar, andai kaki kanan itu sudah surga, kiri itu aku masuk surga. Kita ini, oh gak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena kita kurang beriman. Nah, sekarang di saat semua manusia berkumpul di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan. Maka saat itu semua datang kepada Nabi Adam. Katakan, nah, saya juga punya masalah, saya tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Musa, tidak bisa membantu. Datang kepada tidak bisa membantu. Datang kepada Nabi Isa, tidak bisa membantu. Apa kata Nabi Isa? Ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ayo, siapa tahu saya apa?
Luar biasa. Masih ya. Apa ini? Kata Nabi, aku akan menolong, aku akan menyelamatkan kalian. Diriwayatkan bahwa itu seluruh nasib punya doa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi tidak memanjatkan doa itu kecuali pada hari kiamat. Saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi bersujud, Nabi berdoa Nabi kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah beritakan, ya Muhammad, irfa'asa, ya Muhammad bangkit, sal, doa, minta, engkau akan dikasih. Apa yang kau minta, doa. Maka Nabi bilang apa? Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan nikmat kepadamu, fatarda, dan engkau akan senang, engkau akan puas. Apa kata Nabi? Wallahi la Allahu ahad. Nah, kata Nabi, aku tidak bisa ketika ada satu umatku yang masuk dalam neraka. Tapi Nabi suatu saat Aisyah radhiyallahu anha merasa nyaman dengan Nabi, kemudian minta doa dengan Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, ma a'lanat wa ma asarrat. Apa yang terjadi? Aisyah senang sekali, tertawa, terjungkal, senang sekali. Nabi, engkau senang dengan doaku? Iya, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Nabi yang sangat mencintai Allah. Apa kata Nabi? Wallahi ya Aisyah, doa yang aku panjatkan untukmu, engkau yang orang aku cintai, adalah doa yang aku panjatkan kepada seluruh umatku di setiap doa. Berarti Nabi sangat mencintai kita. Tidak mau Nabi kita dimasuk neraka. Tetapi ternyata ada Nabi, ada yang tidak mau masuk surga. Nabi mengatakan, untukku bukan tidak kemudian seluruh umatku masuk surga, illa kecuali yang tidak mau. Ditanya, illa man ya'bala Rasulullah, siapa yang tak mau? Kata Nabi, man ata'an dakhala jannah, siapa yang taat patuh kepada masuk surga. Wa man asani faqad halak, yang tidak mau, yang membantah, yang tidak menurut, berarti orang itu tidak mau surga. Pilihannya ada. Maka Bapak Ibu, cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Coba pikirkan. Sehari ini listrik mati ini kan bisa. Kita mati Bapak Ibu, meninggal. Kuburannya itu kecil. Kalau kita pikir dengan otak, kira-kira orang yang meninggal di malam ini, orang yang meninggal pagi-pagi, kira-kira sekarang apa? Kalau kita kalau panas, ya kan? Mereka itu kira-kira apa? Hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Bisakah mereka bernapas? Mau duduk, nyambut? Kalau kita pikirkan dengan otak kita. Nah, Bapak Ibu, semua kita akan mati. Kapan tidak ada yang tahu? Bisa bersama. Lusa. Apakah sakit itu menjamin kematian seseorang? Tidak juga. Banyak yang segar-segar mati. Yang sakit layak adalah iman. Jadi, nah, Ibu, coba kita pikir. Seminggu, sebulan, setahun, apa yang dilakukan oleh keluarga kita yang telah meninggal dunia? Kalau bahasa otak Bapak Ibu, bingung gitu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan semua alam ini nanti bisa kali penilaian kita. Kalau orang mati itu tangannya banyak ya. Oh, ini apa? Rem sujud ini kebangkitan. Tapi kalau orang yang tidak mau masjid, terus ke masjid, maksudnya terus pada masjid ketiga-tiga. Giliran ke masjid, ternyata di depan imam. Orang yang soleh, apa yang terjadi ketika malaikat Nabi SAW maka dibilang, dikatakan kepada orang yang soleh, mudah-mudahan kita tergolong orang yang soleh. Apa kata malaikat?
buka mata jam 12 lewat 1, tidur lagi, buka lagi jam 12 lewat 2. Terasa lama. Siapa yang menjaga waktu? Allah. Nah, jadi ketika kita meninggal dunia ini kan masalah iman. Maka dia tidak merasa. Tidak merasa tiba-tiba yang ini bagi orang yang beriman, orang yang soleh. Tetapi sebaliknya orang yang durjana, orang yang melanggar aturan Allah, tidak sholat, bahkan tidak sholat ada siksaan, dipukul di palu sehari. Itu kan rasa yang berpikirkan apa susahnya sholat. Bahkan justru sebaliknya sholat itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau ceramah tidak akan selesai-selesai. Ya. Cukuplah bahwa sekarang bagaimana kita bisa sholat. Karena kalau kita mencintai Nabi, berharap mendapat cinta dari Nabi, berharap mendapat cobaan pertolongan dari Nabi, maka sudah dapat apa yang diwasiatkan oleh Nabi sholat. Zuhur, asar, dan lagi-lagi kita ayo kita mengikuti. Kita berkorban untuk Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami berdoa semoga senantiasa diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua berdoa dan tangis dan kabupaten kita tercinta pasir semoga senantiasa diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz